Ih, mau dong. Ih, makannya kok berlemak banget sih? Apa nggak takut kena kolesterol? Eits, tunggu dulu teman-teman. Tahu nggak sih makanan ini tuh udah dikenal dengan lipid. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang lipid, yuk kenali dulu kelompok kami. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hai, saya Mami Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Nah, lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum, yaitu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen ether dan klorofom pada lemak. Jumlah oksigen yang hanya sedikit lipid mencakup lemak minyak steroid. Perkenalkan, saya dengan Nurzaketu Najwa akan menjelaskan tentang fungsi metabolisme lipid. Metabolisme lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan metabolisme. Memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limbah, otak, dan lainnya menggunakan energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Hai, baik. Dari sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Azmi Nabila. Saya akan membacakan materi dari teman-teman saya, yaitu klasifikasi sifat nipis. Yang pertama, berdasarkan ikatan kimia seada yang merupakan lipid jenuh, yaitu asam nipis, dan tidak memiliki ikatan rangkap termasuk hewani, yaitu daging dan mentega, dan yang termasuk nabati yaitu minyak sawit, dan He dapat mengganggu peredaran darah serta dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu asam laif trans yang dimana hasil proses pemadatan devita jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia, padahal efek tersebut serta memiliki tujuan untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suatu ruangan, tahan terhadap ketengikan. Yang kedua yaitu berlipid berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, David sederhana, di mana ester asam Witz dengan bau bahagia dengan Pilicellor levis dalam tingkat cairan dikenal dengan minyak oli keliling, atau akses kesama dengan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua yaitu lipid kompleks lewat gimana ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dapat dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain yang termasuk lipid kompleks, yaitu fosfolipid yang mengandung satu residu asam fosfor selain asam Witz dan alkohol. Yang kedua glikolipid, yaitu tipis yang mengandung asam lipid, histimosin dan karbohidrat. Saya Nur Fazila. Di sini saya akan menjelaskan proses dari metabolisme lipid. Metabolisme lipid mencakup proses anabolisme dan katabolisme.
merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid yang akan dibahas meliputi 3. Yang pertama ada metabolisme triglyceride, kedua metabolisme kolesterol, dan yang ketiga metabolisme lipoprotein. Penggunaan triglycerida untuk energi adalah hidrolisis dan listrik laser menjadi asam lemak dan gliserol triglycerida dari makanan katabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang mencegah triglycerida yang ada di dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam SMART yang kedua. Metabolisme kolesterol merupakan lipid amfipotik dan sebagai komponen esensial dari struktur membran dan lapisan luar dari lipoprotein plasma. Yang ketiga, metabolisme lipoprotein. Lemak yang kita makan berupa triglycerida dan lemak ini diserap oleh dinding usus setelah dicerna di dalamnya oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkut oleh kilomikron ke jaringan adiposa dan otot untuk disimpan digunakan sebagai sumber energi. Triglycerida dalam kilomikron oleh enzim lipoprotein lipase dengan aktivator ApoC dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat menembus membran sel, jaringan adiposa dan otot dan akan diresensintesis kembali di dalamnya menjadi triglycerida. Setelah itu limpas sebagian besar triglycerida telah dihilangkan dari kilomikron dan sisanya berubah bentuk jadi kecil dan dinamakan rem non kilomikron. Hai, saya akan menjelaskan penyakit yang mengganggu proses metabolisme lipid. Yang pertama yaitu penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit bawaan atau genetik yang terbilang langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Penderita penyakit ini tidak memiliki cukup enzim glukosa aerosidasi yang berfungsi memecah lipid. Ada 3 jenis gangguan akibat penyakit ini, yaitu tipe 1 ditandai dengan pembesaran hati dan limpa serta adanya kelainan tulang seperti rasa nyeri. Tipe ini kadang biasa menyebabkan masalah pada paru-paru dan ginjal. Tipe 2 dapat menyebabkan kerusakan otak parah dan terjadi pada bayi. Tipe 3 ada kemungkinan terjadi pembesaran hati dan limpa pada penyakit dokter, yaitu ini pilihan pengobatan yang bisa diambil tersedia dalam bentuk terapi dan pemberian dan penggantian. Tim yang kedua yaitu penyakit Tay-Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini banyak menyebabkan zat berlemak menumpuk di dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya. Secara fisik dan mental, gejalanya diantaranya anak mencak menjadi buta dan tuli, kehilangan kemampuan menelan otot, mulai terkikis dan muncul kelumpuhan. Penyebab penyakit ini adalah mutasi gen, beberapa jenis obat, dan asupan nutrisi yang baik mungkin membantu meringankan beberapa gejala. Yang ketiga, sindrom Barth syndrome. Sindrom Barth adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang pertamanya menyerang pria. Sindrom Barth dapat menyebabkan beberapa gangguan. Yang pertama, kelemahan otot jantung, hipotonia atau penurunan tonus otot, kelemahan otot-otot rangka, tidak berkembang, kelelahan, dan kesehatan fisik. Kelainan ini diturunkan oleh ibu kepada anak perempuan dan laki-laki, tetapi yang dominan mendapat penyakit ini yaitu laki-laki.
Penderita ini harus berhati-hati dengan asupan gizinya. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obat untuk mengatasi gejala saja. Nah, tahu nggak sih guys, ketika wanita hamil sering mengonsumsi makanan dengan tinggi lemak akan menyebabkan hiperlipid. Hiperlipid ini bisa terjadi pada bayi. Hiperlipid itu terjadinya kadar lemak yang meningkat yang berlebihan tidak sesuai dengan kadar normalnya. Dan ketika si ibu ini mengonsumsi makanan dengan tinggi lemak, bahkan si anak ini akan memiliki cikal bakal di kemudian hari untuk terjadinya kolesterol. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.